Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Hadirin permisa, muallimin, muallimat, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mempertemukan kita kembali. Maka dengan itu kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa mengingatnya dalam kondisi apapun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ayuhal ikhwah, kita masuk pada pertemuan ini membahas bahwa alam semesta dan fitrahnya adalah tunduk dan patuh terhadap perintah Allahu Azza wa Jalla. Itu tema kita. Maka dari itu kita boleh mengatakan sesungguhnya seluruh alam semesta ini, langitkah itu, bumikah itu, planet, bintang, hewan, pepohonan, daratan, hatta lautan, atau mungkin malaikat, bangsa jin, hatta manusia, semuanya tunduk kepada Allahu Jalla wa'ala. Dan mereka patuh kepada perintah-perintah kauniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan dari firman Allah pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 83. Walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha. Kata Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Mereka semuanya menyerahkan diri kepada Allah, baik karena suka maupun karena terpaksa. Hal itu karena menjadi tuntutan bagi siapa yang Allah ciptakan, maka wajib baginya tunduk kepada Sang Pencipta. Siapapun yang ada di atas muka bumi ini, yang berada di bumi ataupun yang berada di langit, wajib baginya tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 116. Ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Bahkan apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi, semuanya kepemilikan Allah. Semuanya punya Allah Azza wa Jalla. Semuanya punya Allah. Tanpa terkecuali. Semuanya punya Allah. Anda, saya, dan kita semua, rekan-rekan studio, semuanya adalah hamba Allah. Dan wajib untuk kita semuanya tunduk dan patuh kepada Allah. Allah pun mengatakan, siapa yang ada di atas muka bumi, siapa yang ada di langit, kepunyaan Allah, semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabatin wal malaikah wa hum la yastakbirun. Kata Allah, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, mereka semua sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk dari yang melata di bumi, dari makhluk yang melata di bumi, dan juga para malaikat. Wahum la yastakbirun. Mereka semua, para malaikat, hewan-hewan melata tersebut tidak menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ikhwah. Kita bisa membayangkan bagaimana malaikat Allah yang Allah utus untuk menyiksa orang di neraka. Apa kata Allah? Malaikatun ghiladun syidad. Malaikat penghuni neraka itu, ikhwah,
sangat serem, ganas, keras perawakannya, bengis. Tapi uniknya malaikat tersebut, la ya'sunallah. Mereka tak mau bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tak mau mereka. Yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka, para malaikat ini, senantiasa mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa harus menyelisihinya, tanpa harus menyombongkan diri, tanpa harus enggan, tanpa harus merasa terbebani, tidak. Seyogianya kita pun demikian dari bangsa manusia. Kita manusia, Allah yang menciptakan. Tujuan hidup kita agar kita beribadah kepada Allah. Maka apapun yang kita lakukan di atas muka bumi, maka wajib berdasarkan aturan Allah. Allah lah yang membuat, menciptakan kita. Allah lah yang telah menurunkan Ar-Rasul sebagai dua hal. Pemberi kabar gembira adanya surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, serta pemberi peringatan nadhir bagi orang-orang yang membangkang, orang-orang yang enggan beribadah, orang-orang yang sombong kepada Allah. Ayuhal ikhwah azani Allah. Kata Allah Azza wa Jal, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Andai kau tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkata dalam Al-Quran, lihatlah kalian bagaimana siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, apa? Mereka semuanya sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka sujud kepada Allah. Tapi apa? Sebagian besar dari kebanyakan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan masih ada juga yang membangkang. Maka ini keterlaluan. Kita sebagai hamba yang beriman, seyogianya menjadi terdepan untuk taat kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan, itu yang terbaik untuk kita. Jangan sekali-kali kita menjadi pembangkang. Sebagaimana iblis telah membangkang kepada Allah. Bagaimana gambaran iblis dahulu. Ketika Allah ciptakan Adam alaihi salam dan Allah memanggil seluruh penghuni langit. Masuk di dalamnya para malaikat. Diperintahkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya agar sujud kepada Adam. Ini bukan masalah sujudnya mereka kepada Adam. Ini masalah perintahnya Allah kepada mereka. Semuanya sujud, malaikat sujud. Fasajadu. Oleh sebab itu, ya, iblis yang tidak mau sujud ini, yang tidak mau menjalankan perintah Allah, karena apa? Aba wastakbara. Karena kesombongan mereka. Sehingga Allah keluarkan mereka. Sehingga Allah keluarkan bangsa iblis ini dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pelajaran untuk kita, agar kita manusia menyadari hakikat hidup kita, yaitu agar tunduk, agar patuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal ikhwan, walillahi yasjudu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa dilaluhum bil huduwi wal asal. Kata Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 15. Hanyalah kepada Allah segala apa yang di langit dan di bumi, mereka itu sujud, baik dengan kemauan mereka sendiri ataupun karena terpaksa. Dan sujud pula mereka bayang-bayangnya di waktu pagi dan juga di waktu petang hari. Ikhwani fiddin azani Allah. Maka seluruh benda alam semesta ini tunduk kepada Allah, patuh kepada kekuasaan Allah, serta berjalan menurut kehendak dan perintah Allah Azza wa Jalla, tanpa harus membangkangnya, tanpa harus menyelewengkannya. Kita tunduk karena apa yang diberikan Allah itu yang terbaik. Tidak satupun makhluk yang mengingkarinya kecuali iblis. Yang dengan pengingkarannya, dengan kesombongannya itu Allah murka dan mengeluarkannya dari surga Allah. Ikhwani fiddin azani Allah. Maka semua menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Manusia menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Tumbuh-tumbuhan, matahari, bintang, para malaikat menjalankan tugas masing-masing.
menurut aturan yang sangat sempurna yang telah Allah Subhanahu wa taala buat. Oleh sebab itu, ikhwani fiddin, azani Allah, kita sebagai hamba yang beriman harus memiliki keyakinan bahwa pencipta kita sama sekali tidak memiliki sifat kurang, tidak memiliki sifat lemah, apalagi cacat. Ikhwani fiddin, azani Allah, ini kita gambarkan agar kita menjadi hamba yang beriman dengan seiman-imannya, dengan sejujur-jujurnya. Oleh karena itu, kita juga menggambarkan bagaimana apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketundukan benda-benda di atas muka bumi ini ataupun ada yang di langit sana secara sukarela ataupun secara terpaksa, mereka itu sujud kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seluruh makhluk wajib beribadah kepadanya tanpa terkecuali, dengan penghambaan yang umum, tidak peduli apakah ia mengakuinya ataupun mengingkarinya. Seyogianya dan fitrahnya mereka harus menyembah Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajmain, tidak satupun dari makhluk yang keluar dari kehendak, dari takdir, dari qadanya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah. Dialah Maha Pencipta dan Maha segala-galanya yang mengatur urusan kita, yang telah memberikan kita kebutuhan dan mengendalikan kita hidup di dunia ini. Dialah Allah yang Maha Suci, Maha Ihsan, Maha Perkasa, Maha menciptakan segala sesuatunya, membuat dan membentuk, mematikan dan menghidupkan kita. Mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengakui bahwa seluruh alam semesta ini tunduk dan patuh kepada Allah. Mereka bertasbih, mereka beribadah kepada Allah, dan kita tidak mengetahui bagaimana tasbihnya mereka, bagaimana cara tunduknya mereka kepada Allah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Naqulu qawli hadza bihadzal qadar wa jazakumullahu khairan katsir. Wassalamu alaikum warahmatullahi